Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum Bapak. Bapak, saya boleh berbicara bentar, Pak? Oke, silakan. Pak, izin Pak, saya hari ini diundang MC sama Kadispora di Hotel Bumi Malaya. Ini saya mau minta izin, boleh Pak? Ya, silakan. Siap. Makasih banyak ya Pak. Yuk, sama-sama. Oke, teman-teman, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Ini suara Bapak terdengar ke tempat kalian? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Putus-putus atau gimana? Cukup jelas ya? Kurang jelas, Pak. Ya, ini gara-gara faktor jaringan ya. Yang lain jelas mendengar? Jelas, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas kembali lanjutan tentang Mendeley. Mendeley sudah saya jelaskan kemarin cara menginstalnya kan? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke, baik. Untuk tutorialnya saya tidak akan berikan lagi hari ini. Saya akan langsung masuk ke cara menggunakannya. Nanti Anda bisa tonton nanti di sini. Saya akan coba share screen. Nanti coba kamu cek di sini nanti ya, di YouTube saya. Nanti cari nama Bapak di YouTube ini, Supriyadi Panggabean. Kemudian silakan gunakan, nanti cari, boleh pakai yang bahasa Indonesia ini saja. Nanti anak bahasa Indonesia ini lebih ringkas videonya ini. Anak bahasa Indonesia sore. Jadi di sini nanti ini saya rekam. Ini cara menggunakan Mendeley. Nanti saya akan kasih link ini nanti ya. Ini nanti saya copy aja deh. Seperti yang kita kirim di grup kalian. Oke, silakan nanti. Seperti ini. Baiknya kalian memang pertama buat dulu akun kalian. Daftar dulu ya. Kebetulan karena saya sudah punya akun, maka saya disarankan seperti itu. Kalau kamu belum, maka kamu harus daftarkan halaman email kamu ya. Halaman email kamu nanti kamu daftarkan. Nah, setelah itu, baru kamu download ini. Kamu tekan yang warna merah, download. Nah, kamu download nanti akan otomatis nanti muncul untuk download. Apakah kamu ingin download? Download. Ini ya. Oke. Nanti Anda tonton nanti setelah saya selesai memberikan mata kuliah ini. Saya langsung masuk ke Microsoft Word-nya hari ini. Oke, coba kamu perhatikan ini layar Microsoft Word saya sudah terlihat. Teman-teman. Halo? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, baik. Di Microsoft Word ini sendiri ada beberapa fungsi sebagaimana yang sering kita lihat ya kalau kita lagi bekerja ya. Pertama itu adalah ini ya. Coba kamu perhatikan ini. Di sini ada nih, kalau diklik ini file, maka akan muncul beberapa tab di sini. Ada new, ada open, ada save, ada save as, ada print, share, export, close account, dan options. Nah, ini semua memiliki fungsi tersendiri.
kalau kita klik new, apa yang akan terjadi? Anda nanti bisa mencoba. Misalnya saya klik new ya. Yang terjadi adalah akan membuka dokumen baru. Inilah berarti fungsi dari new. Ketika kita udah buka satu dokumen, kita klik file, kita klik new, itu akan membuka satu dokumen baru. Udah? Oke, perhatikan ya. Ini sekarang nama filenya dokumen 1. Kalau saya klik new, dia jadi dokumen 2 nanti. Ini blank dokumen. Muncul jadi dokumen 2. Artinya sudah ada 2 dokumen terbuka sekarang. Oke? Itu fungsi new. Yang kedua, fungsi open apa? Fungsi open silakan Anda klik. Berarti untuk membuka file yang sedang bekerja saat ini. Di mana letak file yang mau kamu buka? Itulah fungsi dari open. Untuk membuka, sesuai dengan bahasanya open. Save itu untuk menyimpan. Di mana mau kamu simpan? Apakah di komputer atau di email atau di OneDrive? Kemudian ada save as. Save as itu juga hampir sama fungsinya dengan save, tetapi untuk save as sendiri dia lebih bersifat kamu mau menyimpannya sebagai apa? Apakah mau menyimpan sebagai PDF atau menyimpan misalnya sebagai Word atau sebagai gambar, bisa ya. Jadi ada banyak hal. Kalau ini untuk menyimpan pekerjaan kita. Kalau misalnya kita lagi mengetik, kita tekan aja save, dan di sini ada simbol save di sini ya, ini ya. Ini adalah fungsi dari save juga ini. Lihat ini kursor saya. Ini kursor saya ini diperhatikan, ini save untuk menyimpan pekerjaan kita. Misalnya kita lagi bekerja. Tapi untuk di awal nanti kalau kita misalnya lagi mengerjakan dokumen, kita nanti kalau tekan ini save, nanti kita akan diarahkan nanti ke apa nama filenya. Kita harus berikan nama filenya. Simpan di komputer. Misalnya kamu mau nyimpan di mana nih? Cari di mana mau kamu simpan. Misalnya di dokumen. Ya. Beda tampilan teman-teman. Ada beberapa Windows ya. Kalau dia Windows 10 mungkin tulisannya this PC. Kalau di beberapa punya teman-teman mungkin tulisannya adalah misalnya my computer atau data. Terus ada C system atau program file. Ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Ini saya rasa Anda sudah tahu lah. Kalau kita print itu untuk ngeprint. Kalau kita mau share itu ya dari namanya sudah bisa didapatkan ya, membagikan. Export juga demikian. Mengekspor ini hampir mirip seperti save as ya. Kita mau simpan dia menjadi apa? Apakah mau bikin jadi PDF atau XPS dokumen? Ya. Kemudian close itu untuk menutup, account itu akun kita. Option itu untuk melihat pengaturan dari Word sendiri. Nah, Anda bisa nanti pencet, tekan, lihat perubahan yang terjadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di sini ada tab-tab. Ini kalau kita dari sini kita klik kiri tadi ya, ada fungsi ke bawah. Ini ada ke kanan ini. Ada home, ada insert, ada design, ada page layout, ada reference, ada mailing, review, dan view. Semua ini memiliki fungsi masing-masing. Sesuai dengan namanya, home itu adalah rumah. Rumah itu berarti tempat landing, tempat kita bekerja, home. Disinilah yang paling banyak nanti yang akan kita pakai. Fungsinya dalam Microsoft Word. Misalnya di sini ada paste Anda sudah tahu ya. Ini untuk ketika Anda misalnya mengcopy sesuatu, misalnya Anda ketik misalnya PPKN UMSU, misalnya Anda mau mengcopy ini, saya rasa Anda sudah pasti tahu. Tinggal Anda blok saja. Anda blok. Cara memblok itu adalah klik kiri, letakkan kursornya di depan atau di belakang. Habis itu di klik kiri, tahan, baru tarik. Baru Anda bisa klik kanan, baru Anda bisa copy. Anda copy, terus Anda letakkan kursor Anda misalnya ke bawah, enter,
Anda bisa tekan ini paste. Maka nanti tulisan yang tadi PPKN UMSU itu yang akan muncul. Ini kita paste, muncul PPKN UMSU. Paste adalah tujuannya untuk menempelkan atau memunculkan file atau ketikan yang kita copy. Nah, ini ada cut. Cut ini apa fungsinya, Pak? Ini akan muncul nanti berwarna kalau kita ngeblok. Nah, dia akan muncul warnanya kalau kita ngeblok. Jadi dia nggak, kalau misalnya begini posisinya, dia nggak bisa kita klik ini. Cut. Cut ini tujuannya untuk memotong, untuk menghapus, sekaligus mengcopy. Perhatikan ya, saya tekan cut. Apa yang terjadi? Hilang dia tadi. Kan tadi ada 3 biji dari tulisannya kan? Tulisan PPK-nya kan dari 3 tadi. Cut, hilang. Nah, terus Pak Supriyadi, coba misalnya Bapak agak ke bawah lagi, Pak. Nah, saya bisa langsung paste yang tadi. Nah, itulah fungsi cut. Cut itu adalah menghapus, ya, cut, menghapus, sekaligus mengcopy. Nah, gitu ya, menghapus sekaligus mengcopy. Kalau copy udah tahu kita semua. Format painter apa? Format painter itu dari namanya saja paint. Berarti ini berkaitan dengan ini dia. Di sini ada fungsinya kalau kita klik, teman-teman. Jadi kalau kita bingung, memang di sini kita harus tahu banyak bahasa Inggris. Ya, ketika misalnya kita klik gini paste, ini ada dikasih tahu fungsinya ini. CTRL tambah V. Berarti itu bisa kamu gunakan dari keyboard. Ini. Ya. Nih cut misalnya apa? CTRL X. Oke. Copy CTRL ditambah dengan C. Gitu ya. Oke, ini juga bisa CTRL Shift C. CTRL Shift V bisa juga. Tergantung apa yang mau dilakukan. Nah, di sini ada huruf ya, jenis huruf biasanya yang sering digunakan itu Times New Roman. Ukuran misalnya ukuran 12 ya. Oke, ini zoomnya sudah mau habis. Habis itu ini untuk membesarkan. Ini tidak akan berfungsi kalau kamu tidak ngeblok. Ini namanya diblok ya. Harus diblok dulu. Ini untuk huruf besar, ini untuk huruf miring, ini untuk bergaris bawah. Lihat ya. Ini jadi bukan besar sebenarnya. Tebal. Ditebalkan, ini jadi miring. Ini bergaris bawah, ini digaris kayak dicoret begitu. Misalnya ini untuk menggunakan pilihan ya atau tidak gitu ya. Misalnya bisa dicoret ini. Kalau misalnya di komputer kamu ada tugas, misalnya respondennya diminta untuk membuat misalnya pilihan iya, garis miring tidak. Nah, kamu kan misalnya memilih iya gitu. Gimana kamu cara mencoret di sini agar ini terlihat pilihan kamu misalnya ya, berarti tidaknya yang kamu coret. Kamu blok dulu baru kamu bikin ini. Nah, ini kan sudah jadi terlihat bahwa pilihan kamu adalah iya. Nah, tujuannya adalah ke sana. Pak Supriyadi, ini apa ini, Pak? Ini namanya subscribe. Bukan subscriber ya. Subscribe. Kalau subscriber itu nanti di YouTube Bapak saja nanti ya. Tolong dibantu untuk subscribe YouTube-nya. Nanti rekaman ini nanti saya kirim juga nanti di YouTube kita nanti insya Allah. Nah, subscribe ini adalah untuk membuat senyawa-senyawa kimia ini biasanya. Tanpa harus pergi ke equation. Misalnya kita mau bikin H2. Ini klik, tulis dulu hanya, tulis subscribe, ini dia H2O. Nah, ini adalah senyawa kimia. Jadi dia tulisannya agak mengecil dan ke bawah. Seperti itu. Bisa diperhatikan? Teman-teman ya. Kemudian misalnya senyawanya ditambah dengan NaCl, Na3 misalnya, Na3. Nah, setelah siap teman-teman menggunakannya, wajib teman-teman klik ulang dia supaya dia kembali normal tulisannya. Misalnya ini Na, misalnya Anda mau nulis Cl, ini jadi kecil, kan nggak seperti ini tulisan NaCl, Na3Cl misalnya. Dalam pelajaran kimia, mohon maaf ya, maka Anda harus klik dulu ini. Klik sekali lagi subscribe-nya ini,
tulisan apanya fungsi dari keyboard, kamu bisa tekan CTRL ditambah dengan sama dengan berbarengan. Jadi di sini dikasih tahu semua. Di sini ada dijelaskan apa fungsinya. Maka bahasa Inggris kita memang bagus. Ya, ini kita klik sekali lagi sampai dia udah tidak berwarna biru lagi seperti tadi ini ya. Lalu CL. Yang ini apa, Pak? Yang ini biasanya digunakan untuk matematika, untuk fungsi kuadrat. Ya, misalnya ada persamaan kuadrat A kuadrat. Nah, ini biasanya di matematika ya. Setelah siap maka turunkan lagi ditambah dengan B. Misalnya ada kuadratnya di atas ditambah dengan C sama dengan 0. Misalnya ini dalam matematika. Ini sendiri apa ini, Pak? Ini tujuannya untuk membesarkan huruf. Ini tujuannya untuk mengecilkan huruf. Maksud membesarkan, Pak, membesarkan tanpa harus dari sini. Misalnya saya akan blok ya. Kamu perhatikan ini matematika ini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 0. Ini ukuran fontnya 11. Kalau saya tekan ini, klik satu kali, dia akan membesar satu kali, satu huruf. Lihat ya, dia jadi 12 otomatis. Nih, jadi 14. Jadi dia pilihannya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi dia dari 12 lompat ke 14, nanti ke 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sampai nanti paling besar. Ada yang paling besar, ada yang paling besar. Ya, jadi tujuannya untuk membesarkan. Kalau ini pasti dari bentuknya aja udah mengecilkan. Ini namanya decrease font size. Kamu bisa gunakan CTRL ditambah dengan ini tambah simbol kecil. Kalau mau lebih cepat fungsinya dari keyboard. Ini di sini tujuannya untuk apa ini, Pak? Misalnya teman-teman misalnya mengetik nama universitas, misalnya gini ya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teman-teman menulis seperti ini. Ini kan huruf depannya saja yang besar. Padahal teman-teman pengen maunya semua huruf setiap satu kata ini, M-nya juga huruf besar, S-nya juga huruf besar, U-nya juga huruf besar. Tidak perlu teman-teman hapus, habis itu teman-teman tekan gitu. Nggak perlu begitu. Teman-teman blok aja ini. Terus di sini ada fungsinya ini. Di sini ada change case. Ya, di samping yang tadi huruf besar membesarkan mengecilkan ada change case. Kamu klik ini. Capitalize each word. Huruf besar semua huruf. Tengok perbedaannya. Ini ya. M-nya jadi besar, S-nya besar, U-nya besar. Setiap huruf besar. Andai kan misalnya kamu pengen ini jadi semua huruf besar aja gitu. Kamu kan nggak mungkin menghapus, mendelete. Udah kamu delete, nanti kamu ketik lagi, itu memakan waktu. Maka kamu klik sekali lagi change case, klik ini uppercase. Uppercase ini untuk membuatnya jadi semua huruf besar. Misalnya kamu mengetik huruf besar, terkadang kan kita lupa caps lock. Caps lock itu maksudnya untuk membuat huruf besar. Maka teman-teman boleh mengecilkannya dengan lower case. Kembali jadi huruf kecil depannya semua. Inilah fungsi. Di sini ada text effect dan tipografi. Ini teman-teman adalah text high color. Kalau kita gini kan dia jadi terwarnai, dia kayak macam kita stabilo ya. Kayak kita stabiloi. Ini adalah warna dari teksnya. Teman-teman perhatikan ya, tulisannya jadi warna merah. Ini untuk bullet and numbering. Ini bullet and numbering itu maksudnya Pak untuk ini ya. Misalnya kita mau bikin poin-poin tertentu, kita bisa pilih kita mana yang mau sesuai dengan gaya kita. Ya. Kemudian di sini ada number. Misalnya kamu bikin ini nomor 1. Misalnya atau Romawi 1, A atau A, B, C ya. Jadi komputernya akan otomatis mengarahkan. Nah, kemudian yang ini apa, Pak? Yang ini adalah fungsinya untuk membuat banyak sampai ke bawah. Misalnya banyak poin-poin yang ingin kamu jelaskan. Ini yang paling penting. Ini untuk mengatur rata kiri, rata kanan tampilan dari Microsoft Word. Misalnya kita pengen ini di tengah-tengah, maka kita klik ini di tengah. Dari bentuknya ini Anda sudah bisa melihat. Untuk membuat cepat Anda bisa tekan CTRL tambah E. Kemudian yang kedua ini CTRL ditambah dengan L. Ini untuk rata kiri, di kiri. Ini untuk rata sebelah kanan. Kalau komputernya sekarang ini sebelah kiri, sebelah sini,
Ini sebelah kanan, lihat. Ini jadi ke kanan pindah. Yang ini adalah untuk membuat rata di kiri dan di kanan. Tapi teman-teman pasti melihatnya ini, kenapa Pak kok tidak rata sampai ke kanan? Karena ini tulisannya masih sedikit. Artinya kalau banyak dia, misalnya begini ya, contoh banyak. Ini saya copy dulu ya, saya perbanyak dulu. Nah, misalnya begini. Nah, misalnya ini saya akan blok dulu ya. Lihat ini teman-teman. Inilah dia kalau rata kiri. Ini ya kalau kita klik ini, lihat ini. Ini tidak rapi ke ini kemari. Nah, ini masih ada yang kosong. Jadi nanti kalau Anda mengetik begini, itu nanti berantakan. Ininya nggak kelihatan apa namanya, kayak bukan pekerjaan anak mahasiswa. Kalau ini rata tengah, jadi seperti bikin judul makalah. Ini rata kanan. Ya, ini macam mau bikin catatan apa namanya, catatan di atas kayak macam bikin buku gitu ya. Rata di sebelah kanan. Inilah rata. Nah, ini rata nih teman-teman. Perhatikan. Rata kemari dia. Ini adalah daerah yang tidak kita pakai. Yang berwarna ini daerah yang tidak kita pakai. Ini dari sini aja yang kita pakai sampai ke sini. Lihat ya, di sini. Nah, terus ini Pak, apa ini Pak? Ini kayak ada lambang ember, ada cat. Ini tujuannya untuk sama kayak tadi, mewarnai. Tapi dia mewarnainya lebih banyak, lebih luas. Ini dia lihat. Misalnya kita penting untuk kata-kata ini, kita kasih warna. Nah, begitu juga seterusnya nanti teman-teman. Di sini ada bentuknya. Apakah kamu menggunakan normal, no spacing, heading? Ini hanya bentuk dari gaya penulisan. Jadi setiap kita klik sesuatu akan terjadi perubahan. Anda bisa melihat bentuk-bentuknya seperti ini. Dan di sini ada banyak ini fungsinya. Anda bisa pilih. Tapi ini biasanya jarang digunakan karena kita lebih banyak pada pemilikan tulisan. Di sini ada insert juga. Di sini juga ada design, page layout, reference. Ini dia yang akan saya bahas nanti pertemuan. Kita akan masuk sedikit lagi sebentar lagi setelah ini. Nanti kalau sudah terputus kita langsung gabung kembali di link yang tadi teman-teman. Kebetulan saya pakai linknya masih yang Zoom yang gratis. Kita nanti masuk kembali. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Tadi saya sudah share screen tadi. Nanti Anda bisa tonton di YouTube Pak Supriyadi tadi yang saya sudah sampaikan. Silakan nanti ambil yang pertemuan kedua, boleh yang dari bahasa Indonesia sore, boleh yang anak C PhD ini tutorialnya ya, silakan aja nanti ambil yang pertemuan kedua. Ini ada hampir 1 jam ini, mungkin Anda harus skip lah mungkin ya, atau percepat lah mungkin seperti itu. Itu pertemuan kedua. Hari ini saya tidak akan menjelaskan tutorialnya, Anda bisa lihat dari sini nanti. Tapi memang yang paling singkat saya menjelaskannya di bahasa Indonesia. Tapi memang ada beberapa kendala-kendala dari teman-teman. Nanti kalian juga akan mengalami kendala-kendala. Jadi oleh karena itu silakan nanti Anda pilih mana yang lebih mudah Anda. Saya akan lanjutkan kembali. Ini share screen saya terlihat teman-teman. Terlihat ya. Oke, Bapak tadi sampai bagian home tadi sudah cerita ya. Untuk insert sendiri ini adalah sesuai dengan namanya. Insert itu artinya memasukkan ya, atau menambahkan sesuatu. Insert ya. Insert itu untuk memasukkan sesuatu. Apakah misalnya tabel misalnya mau kita masukkan? Ya, kita bisa memilih tabel apa saja. Apakah gambar yang mau kita masukkan? Kita tinggal diarahkan memilih mana gambar yang akan dipilih. Apakah gambar secara online? Jadi kamu akan diarahkan. Ini saya sarankan tidak usah mengambil gambar secara online. Bagus kamu cari dulu gambarnya di Google misalnya ya. Misalnya seperti ini, kamu cari dulu gambar apa misalnya. Logo UMSU. Nah, setelah kamu ketik di Google, kamu klik ini ada gambar di sini. Gambar. Nanti kamu akan diarahkan ke pilihan mana yang kamu masuk. Misalnya ini gambarnya, silakan kamu save. Ini klik kanan, ini kamu ini ya, cara mengambil gambar itu save image as. Caranya adalah save image as,
Habis itu simpan di mana misalnya mau kamu simpan. Misalnya kamu mau bikin foldernya misalnya di dokumen. Bikin di dokumen, terus ini ada fungsi di sini new folder. Pak, tampilan laptop saya tidak seperti itu, Pak. Ini kamu bisa klik kanan di tempat yang kosong. Ini klik kanan. Kamu bisa bikin new, di bawah ini ada new. New, kamu pilih ini folder. Folder, terus kamu kasih di situ misalnya kumpulan logo. Kumpulan logo UMSU. Udah kamu enter. Baru kamu enter satu kali lagi agar terbuka, kemudian kamu kasih namanya logo UMSU. Nah, ini logo UMSU ini simpan. Misalnya kamu mau mencari logo akreditasi A, silakan cari aja, ketik aja di Google. Logo ini ada logo UMSU akreditasi A. Kamu sesekali pengen buat misalnya di titik kamu, silakan ambil. Silakan misalnya kamu klik kanan aja langsung. Save, jangan lupa save image as. Save image as. Kemudian kamu tulis logo akreditasi UMSU. Ini save ya. Sini save. Nah, itu adalah contoh mengambil gambar dari misalnya dari satu dokumen, dan kita sekarang akan mencoba membuat. Minggu lalu sudah saya jelaskan cara membuat cover. Kayaknya udah ya. Sudah kan teman-teman? Belum Pak, belum ada penjelasan Pak. Belum ada ya? Pak, cover belum Bapak jelasin. Oke, baik. Ini saya jelaskan sekarang. Misalnya judulnya adalah Sejarah Perkembangan Komputer. Terkadang kan teman-teman kalau mengetik itu kayaknya nggak sesuai langsung, kok huruf kecil, gitu kan? Misalnya kita jangan dulu fokus kepada bentuk gayanya dulu, harus langsung ke tengah, nggak perlu gitu. Ketik aja dulu apa yang mau diketik. Disusun, apa namanya ini? Disusun sebagai syarat memenuhi misalnya mata kuliah. Misalnya dosen pengampu, Pak, misalnya ya. Jangan lupa ini gelarnya SPD MSI. Oke, baru nanti masuk logo nanti kan. Setelah masuk logo nanti baru namamu ya. Baru nanti name kamu. Baru nanti kamu boleh kelas kamu. Ya, habis itu nanti paling bawah nanti akan ada nanti prodi ya, prodi PPKN gitu ya. Kemudian nanti fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Baru nanti di sini universitas. Ini juga harus teman-teman latih ya, kecepatan mengetik ya. Mungkin teman-teman merasa ini kok berantakan gini ya Pak. Nanti ini akan kita susun semua menjadi bagus. Kita ketik aja dulu isinya apa, baru nanti kita atur dia tata letaknya ya. Apakah ke tengah, menggunakan fungsi baru tahunnya dibawakan. Nah, ini kan judul. Karena ini judul, maka ini kita blok dulu. Maka ini harus huruf besar semua ini. Jangan lupa yang tadi dari mana fungsinya. Dari sini. Ya, dari sini klik uppercase. Terus kita mau letak dia di tengah-tengah, pilih ini. Center. Oke. Kemudian kita mau ganti hurufnya. Silakan. Times New Roman. Atau misalnya ini semua harus Times New Roman. Teman-teman nggak perlu capek-capek, langsung aja tekan Ctrl A. Ini untuk semua. Kalau kamu tekan Ctrl A, dia nanti seperti ini. Dia ngeblok semua. Itu fungsi dari Ctrl A di keyboard. Habis itu teman-teman pilih ini. Pilih ini. Kenapa di sini Pak Supriyadi kok hilang ya Pak? Karena kenapa hilang ini di sini? Karena kan tadi kamu punya Times New Roman, kamu punya Calibri. Komputernya bingung, kamu pilih yang mana? Nah, ini jelas ini Times New Roman, ini Calibri. Tapi kalau kamu kontrol A ini, nggak nampak dia. Kenapa? Karena kamu harus memilih kembali. Kamu gunakan yang mana pun. Misalnya Times New Roman, kita anggap misalnya 12. Oke, ini dulu. Iya kan? Ini saya hapus ini karena ini bukan judul, ini hanya perintah. Nah, terus Pak ini di mana? Ini juga di tengah-tengah Pak. Silakan ini lagi blok
sama ini di blok ya, berbarengan dengan ini ditaruh di tengah-tengah. Setelah itu Pak Supriyadi, ini udah oke nih ya Pak. Oke, ini udah oke. Nah ini logonya nanti tinggal kita masukkan. Ini kita tinggal masukkan nanti. Misalnya Pak, nama ini kan Pak, kalau kita letak nanti di tengah-tengah kan Pak jadi jelek ini Pak. Misalnya gini. Kalau kamu ketik misalnya namamu nanti, misalnya Nafisa Ayuni P. Ini kan jadi kelihatan lucu ini. Dua berapa name kamu, Nafisa? Hidupkan mikrofon. Ya, Pak. Dua berapa name kamu? 220 6006. Nah, misalnya begini kan. Terus ini kelasnya misalnya kalian kelas A pagi misalnya. 1A pagi. Nah, ini prodinya misalnya PPK-nya mau dipanjangkan boleh. Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ini juga mau diletak di tengah-tengah semua. Boleh, silakan letakkan. Nah, jadi kita nanti atur dulu. Nah, Pak Supriyadi, ini kan kelihatan kalau yang ini Pak, ini kan kurang cantik nih Pak kalau ke tengah-tengah gini ditaruh. Maka ini boleh kamu kembalikan ke yang tadi, rata di kiri. Kamu gunakan fungsi TAB, ada di atas caps lock di keyboard kamu itu, kamu gunakan tab. Kamu arahkan gini dia. Letakkan kursornya baru di tab. Nah, Pak Supriyadi ini kan titik 2-nya ini kan nggak lurus ke bawah Pak. Sama. Silakan kamu tap. Ini kamu tap 2 kali, misalnya 3 kali. Nah, ini misalnya mau digeser boleh, silakan, nggak apa-apa. Yang penting rapi dia begitu ya, sehingga dia ada titik. Misalnya ini terlalu jauh Pak, boleh gunakan fungsi di sini. Kamu klik di ini klik nanti akan muncul nanti kayak macam warna hitam begitu. Ini seperti ini, kamu bisa tarik. Tapi kalau misalnya ini tidak berfungsi, malah membuat jadi makin repot, ini kamu bisa klik kiri, buang, dan kamu bisa kembali. Pokoknya di sini ada fungsi back ya, undo. Kalau misalnya apa yang kamu kerjakan kamu rasa kayaknya nggak cocok. Kalau ini misalnya terlalu jauh tabnya, silakan gunakan aja spasi misalnya 2 kali. 2 kali misalnya. Ini juga boleh, kembali dulu 1 2 gitu. Ini 1 ya. Ini juga kalau misalnya terlalu jauh boleh dikembalikan. Nah, misalnya gini aja cukup. Udah. Ini kamu rasa sudah cukup rapi, kamu rasa silakan. Udah. Terus Pak, ini kan tulisannya ini kan semua Pak, ini biasanya besar semua ini Pak. Udah, kita pilih kembali, kita blok dulu dia. Pilih uppercase. Kan langsung besar semua. Oke. Terus Pak, ininya nama Bapak udah oke ya Pak? Ini agak sedikit naikkan. Ini ke bawah kan ya. Ini. Nah, sekarang kita memasukkan gambar tadi, insert dari sini. Insert picture. Kamu cari di mana tadi kamu simpan, di dokumen, kumpulan logo unsur. Ini dari logo unsur tadi, kamu pilih aja, kamu insert. Masukkan. Nah, udah masuk dia kemari, kamu atur dulu klik kanan, kamu atur dulu ininya, wrap text-nya. Biasanya kalau mau square boleh, tight boleh, stroke ini fungsinya ada semua. Tapi saya sering menggunakan fungsi behind text. Supaya apa dia? Supaya dia di belakang teks begitu. Tapi kamu rapikan dong, jangan nanti sampai tulisan kamu jadi tidak kelihatan. Misalnya seperti ini. Nah, begini. Kalau kamu anggap ini, oh iya lupa tadi kita kan teman-teman, jangan lupa diatur kertas. Ya, lupa tadi Bapak. Jangan lupa diatur pengaturan kertas. Sebenarnya yang pertama harus dilakukan itu sebenarnya adalah pengaturan kertas. Pengaturan kertas maksudnya pengaturan ininya. Nanti kalau udah di print itu jadi apa? Jangan lupa pilih page layout, pilih size, teman-teman. Nanti pilih A4, ya, pilih A4. Orientationnya portrait. Kalau landscape itu memanjang ke samping ya. Macam ini jadinya memanjang ke samping kan? Oke, kita kembali ya. Kita nggak perlu takut kalau misalnya udah kita kerjakan kok malah jadi rusak gitu. Di sini ada fungsi tombol ajaib namanya nih. Tombol sakti ini. Ini bisa mengembalikan kembali. Nah, kemudian ada marginnya silakan kamu pilih, misalnya biasanya dosen suka
pengaturannya yang ini. Atas 3 cm, sebelah kiri 4, sebelah kanan ini bawah, ini bottom ya, bottom itu bahasa Inggris ya. Bawah, right itu kanan. Ini left kiri, top atas. Silakan kamu, kalau kamu belum punya ini di laptop kamu, silakan kamu tekan klik custom margin, kamu atur dari sini 3, ini 4 ya. Kamu klik ini tanda panah ke atas. Ini kamu klik sampai 3 dia. Ini juga kamu klik sampai 3. Nggak usah diganggu-ganggu lagi yang lain, langsung oke. Nah ini seperti ini. Nah ternyata jadi banyak bergeser, maka kita harus rapikan kembali tempat kita tadi ya. Kita geser ini kemarin misalnya, kita arahkan ke tengah-tengah seperti itu. Kemudian ini tadi nama kita ini harus kita tarik lagi ke belakang, maka harus kita ulangi tab supaya dia rapi pas di bawah. Ini kita backspace ya, kita backspace, baru kita tab 3 kali. Ini juga kita backspace, kita tab 3 kali. Kemudian ini kita bisa naikkan. Kalau dianggap misalnya judulnya masih terlalu kecil, silakan judulnya diblok lagi. Boleh dibesarkan dengan cara menggunakan yang tadi, increase font ini ya, ngegedeinnya, increase untuk membesarkan. Boleh, kalau misalnya mau ditebalkan boleh, agar karena ini judulnya penting. Ini di bold seperti ini. Nah bawahnya ini kalau mau dikasih jarak sedikit boleh, silakan. Ya, ini misalnya huruf font kayaknya Pak masih bisa dibesarkan sedikit lagi Pak, supaya jangan kecil kali karena ini cover kan Pak. Kayaknya ini bisa kita bikin 14 Pak. Silakan kamu pilih 14. Jangan lupa diblok dulu ya. Oke, misalnya ini juga mau diblok juga 14 boleh. 14. Nah tapi nanti akan terjadi perubahan. Kenapa ini akan jadi bergeser seperti ini? Maka ini dikembalikan kembali seperti ini. Sampai kamu setiap pergeseran kamu. Ini juga kayaknya Pak 14 bisa nih kayaknya Pak. Oke, bisa pakai 14. Kalau kamu anggap misalnya jadi Pancasilanya jadi ke bawah gini kurang rapi, berarti Pancasilanya bisa kamu kecilin jadi 12 kembali. Seperti ini, supaya dia tidak mundur ke bawah. Ini kamu bisa enter, biasanya ini berada paling bawah ya. Tapi jangan sampai jatuh kali ke bawah, ini bisa kamu enter. Biasanya kalau kamu enter dari sini yang ke bawah juga akan mundur, maka ini harus kamu backspace. Tekan backspace atau delete yang ada di komputer itu ya. Backspace itu untuk ini kembali ya. Dan delete biasanya. Ini boleh agak dibesarkan atau digeser ke tengah-tengah sini. Ini jangan lupa diklik kiri ditahan ya untuk menggeser-geser ke bawah. Di sini teman-teman biasanya di laptop itu ada fungsi garis hijau ini. Tujuan garis hijau ini untuk menunjukkan, nampak garis hijaunya atas ke bawah, itu tujuannya adalah untuk menunjukkan itulah dia tengah-tengah dari pekerjaan kamu. Itulah garis belah duanya begitu. Oke, kalau udah cocok letak. Ini kamu atur, besarkan sedikit kalau perlu silakan. Oke, ini ada oke. Kamu rasa oke, kamu bisa berhenti. Kamu sudah bisa selesai pada tugas ini. Jangan lupa di file, jangan lupa di save as. Save as. Kemudian kamu simpan di mana? Misalnya di komputer. Simpannya di dokumen misalnya, dokumen. Jangan lupa kamu buat tadi seperti tadi ya, new folder, buat di situ kumpulan tugasku, misalnya kamu buat ya semester 1 misalnya. Kumpulan tugasmu semester 1, enter sekali lagi, baru kasih nama filenya misalnya. Kamu berapa nih misalnya dari si Nafisa 220 6006 kan, nggak tahu lah saya benar apa enggak, itulah yang saya ingat tadi. Misalnya baru garis bawah Nafisa ini P, misalnya di depannya dibikin tugas 1. Ini lebih rapi begini, jadi mencerminkan tugas satu komputer, NIM-nya sama orang. Habis itu kamu tinggal save. Nah, ini namanya sudah berubah menjadi tugas 1. Dan ini sudah rapi. Kalau kita mau melihat ini kayak mana nanti tampilannya di print, kamu tinggal tekan saja Ctrl P. Nah, beginilah dia teman-teman tampilannya. Bisa kamu perhatikan di sini sekarang. Saya agak kecilkan lagi. Inilah dia tampilannya. Mohon izin saya kecilkan sekali supaya kamu bisa melihat. Terlihat rapi. Kalau kamu merasa ada yang masih belum pas di sini, boleh kamu ulangi kembali lagi.
kamu tekan, ada tombol namanya di keyboard kita itu ESC namanya. ESC itu escape ya, untuk menggagalkan atau membatalkan. Ini kamu bisa escape aja, kembali untuk back ya, back atau boleh juga back in. Ya, ini boleh di back. Oke. Nah, teman-teman itu. Nah, bagaimana Pak Supriyadi tentang penggunaan Mendeley pada reference? Nah, ini yang akan saya jelaskan agar kalian setelah ini saya akan suruh kalian juga untuk membuat makalah menggunakan Mendeley. Tonton dulu tutorial tadi, boleh kamu pilih yang anak pagi atau anak sore atau anak ini, baru nanti kamu akan masuk kepada tutorial Mendeley. Nah, untuk Mendeley sendiri teman-teman, langkah pertama nanti kamu buka dulu Mendeley-nya. Setelah kamu install dia berhasil, kamu buka Mendeley-nya. Setelah kamu buka nanti, kamu bikin new folder nanti pertama. Kamu bikin dulu new folder, misalnya apa? Tugas 2 komputer. Nah, misalnya nama foldernya tugas 2 komputer. Setelah kamu bikin tugas 2 komputer, kamu tambahkanlah di sini file-file PDF yang kamu cari atau kamu download dari internet untuk mendukung tugas 2 komputer tadi. Misalnya kamu pergi ke Google Scholar. Jangan lupa Google Scholar. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita dari sekarang sudah bagus dalam membuat kutipan dan daftar pustaka. Klik Google Scholar. Misalnya tugas nanti kan itu tentang Microsoft Word. Saya pengen kamu membuat misalnya tutorial tentang Microsoft Word. Saya tambahkan di sini PDF. Nah, di sini ada bagus sekali ini bahasa Inggris, tapi saya takut nanti kamu tidak paham. Kita ambil saja yang bahasa Indonesia. Kayaknya bahasa Inggris semua mungkin kalau pakai. Coba Microsoft, coba apa ya? Tutorial misalnya. Atau langkah-langkah menggunakan Microsoft Word misalnya. Nah, di sini ada nih teman-teman, lihat ini. Betul sekali. Sitasi ilmiah menggunakan perangkat reference pada Microsoft Word. Nah, ini nanti yang menggunakan Mendeley. Ini dia. Ini udah ada nih PDF-nya Microsoft Word. Ini tinggal kamu download. Ini boleh juga yang ini bekerja dengan Microsoft Word 2013. Ini aja ya. Ini kita ambil teman-teman. Kita klik kanan, open link, new tab. Setelah di open, kamu download ya. Kamu download. Ini kamu download. Kamu buka, habis itu pastikan yang kamu download itu bisa ada isinya ya. Nah, misalnya ini dia. Dan memang begini juga lah nanti tampilan yang akan kamu buat. Kamu nanti saya suruh untuk membuatnya. Nah, ini fungsi-fungsinya lengkap di sini semua. Ada paper size, home. Ini yang saya lisankan tadi nih ya, teman-teman. Ini yang saya lisankan tadi. Oke. Terus, nah misalnya ini. Nah, ini dokumennya kayaknya oke, boleh nih, bagus juga ini dokumen. Oke, sebentar ya. Kita cari dulu yang jurnal. Kayaknya kalau itu tadi mungkin sedikit. Kalau kita cari yang ini, misalnya ini start ini Microsoft Word ya. Kita download, kita buka. Oke, ini dia bagus ya, tapi dia ini jurnal yang menceritakan tentang Arabic Braille converter menggunakan makro pada Microsoft Word. Nah, tapi di sini kan ada juga nanti dia cerita tentang Microsoft Word itu. Kalau ada yang bisa diambil nggak dari sini seperti daftar pustaka, kayaknya juga nggak ada ya, kurang mantap. Kita cari yang lain ini misalnya. Ini boleh ini, penggunaan modul sebagai upaya peningkatan kesehatan. Boleh ini. Ini download, kita buka, open.
Nah, di open. Oke, ini kayaknya skripsi orang dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ini skripsi dari si Fadli Dwi Abdillah dari Fakultas Teknik Informatika di Universitas Yogyakarta tahun 2000. Nah, misalnya ini mau kita jadikan sebagai daftar pustaka kita, begitu. Bisa tidak, Pak? Bisa, caranya begini. Perhatikan. Kalau misalnya kamu mengambil dari tulisan ini, kamu mengambil dari sini, nanti kamu bisa tambahkan dari sini. Perhatikan di Mendeley-nya ini. Kamu pilih file, nanti kamu add file. Pertama kita cek dulu ya, apakah file ini memiliki namanya metadata. Saya ulangi sekali lagi, namanya metadata. Ini ya, namanya ini. Metadata. Ya, namanya metadata. Metadata itu maksudnya ada nggak nama pengarang? Tahunnya ada nggak? Dan judulnya ada nggak? Judul bukunya ada nggak? Kemudian apa lagi? Penerbitnya ada nggak? Nah, kalau ini nggak ada, maka kita nanti harus tambahkan manual. Nah, jadi teman-teman, ini udah mau habis. Saya rasa habis ini kita sudah selesai. Tidak perlu lagi nanti bergabung kembali. Ini, coba kita tambahkan file. Tambahkan file. Saya akan contohkan misalnya satu jurnal aja ya, boleh ya, satu jurnal yang ada isinya ya. Misalnya ini, sejak yang tadi lah contoh ini, Fadli Dwi Abdillah tadi ya, open ya ini open. Nah perhatikan, ternyata kalau diklik ini nanti muncul di sini teman-teman. Ada judulnya, ada. Coba kita cek judulnya sama nggak? Judulnya apa di sini? Penggunaan modul. Udah nggak benar kan? Maka ini harus diperbaiki nih. Ini harus diperbaiki metadatanya. Ini harus kamu rapikan. Ini kamu buka lagi mana tadi? Ini judulnya. Kamu bisa copy paste. Blok, copy. Baru kamu pindahkan kemari, paste, klik kanan, paste. Terus kan judulnya kan panjang tadi. Ini teman-teman kita nggak bisa langsung kopas begini terus. Kalau kita kopas kayak gini, ini kamu copy semua. Tahukah kamu yang tercopy itu hanya baris pertama? Tengok ya, saya contohkan ya, saya paste ya. Saya contohkan, saya paste di sini. Klik kanan, ini paste ya. Oh bisa semua rupanya. Oke mantap, yang ini bisa. Selama ini saya kalau mengetik malah jadi nggak bisa. Ini bisa rupanya, berarti cocok. Ayo kita kopas langsung. Oke mantap. Ini penulisnya tadi, namanya adalah Fadli Dwi Abdillah. Nah, program studinya ini tidak usah ikut. Ini nggak usah. Semuanya nggak usah, ini dihapus. Jurnalkah dia? Bukan. Berarti karena ini bukan jurnal, ini namanya kita buat begini. Ini kita sebut namanya buku. Karena dia masuk ke dalam kategori skripsi. Dia kan bukan jurnal, kita klik dia buku. Atau boleh juga case. Tapi lebih bagus saya rasa buku aja, karena kan skripsi itu kan berbentuk buku. Nah, tahun berapa dia? Tahun 2013. Halamannya ada? Boleh. Kotanya di mana tadi dia? Di Yogyakarta. Siapa yang menerbitkannya? Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, inilah namanya metadata. Ini penting dibuat. Nah, metadatanya itu Pak dapat di sebelah mana? Di sebelah kanan. Pak Supriyadi, metadata saya hilang. Misalnya nanti kayak gini metadata kamu. Nggak muncul ke kanan metadata tadi. Caranya adalah teman-teman, kursor kamu ini arahkan ke kanan sampai muncul lambang tanda seperti yang sekarang ini kamu lihat. Tanda tambah. Baru kamu klik kiri, tahan, tarik ke kiri. Muncul dia kan? Gitu cara memunculkannya. Banyak orang tidak tahu itu, mohon diperhatikan. Supaya nanti kamu tidak salah. Karena ini tadi bukan jurnal, maka harus diganti tipenya, judulnya dimasukkan, siapa penulisnya, tahun berapa itu skripsi. Yang ini Pak nggak usah diisi ya Pak. Halaman boleh diisi, tapi saya rasa tak usah, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah tipe, judul, penulis, tahun. Ya,
Kalau halaman ada, bagus. Jangan lupa kota sama penerbit. Ini namanya publisher, penerbit. Penerbitnya kan tadi kan Universitas Negeri Yogyakarta kan? Nah, kalau sudah siap begini, maka ini metadatanya sudah bagus. Ini sudah bagus ini metadatanya. Oke, kalau kamu klik lagi, Pak Supriyadi, yang tadi yang kita ketik itu otomatis tersimpan. Benar. Jadi kamu nggak perlu save aja. Itu dia otomatis tersimpan. Jadi kamu langsung arahkan aja ke kiri gini, udah langsung tersimpan itu. Kamu klik lagi di sini, nanti muncul lagi metadata. Kamu pergi kemana-mana pun nanti, tetap dia udah tersimpan. Tanpa perlu kamu save as. Nggak ada di sini fungsi-fungsi menyimpan di sini. Kayak Microsoft Word, nggak ada ya, otomatis. Nah, sekarang saya mau mencontohkan apa yang mau kita ambil dari sini. Dari skripsi kawannya apa yang mau kita ambil? Misalnya kita mau mengambil, bentar ya, ini skripsi kan, berarti di halaman ini misalnya. Biasanya dia di bab 2 ya, tinjauan pustaka ya. Nah, di sini. Ini dia tinjauan pustaka. Microsoft Word. Ada nggak di sini cerita Microsoft Word? Nggak ada ya. Maka harus kamu cari dulu di mana ada kata-kata di sini. Oh ini. Nih. Pembelajaran Microsoft Word. Ini kan ada, nampak teman-teman? Ini kan? Misalnya kamu mau mengambil kata-katanya dari sini kemari. Sampai ke sini. Kamu mau mengkopas sini. Silakan kamu copy. Copy. Pindahkan ke dokumen kamu. Misalnya di sini paste. Paste itu boleh menggunakan yang tadi ya, ini ya. Paste. Oke. Setelah kamu paste kan ini kamu bisa melihat ini. Ini kan bahasa kalimat dari siapa tadi namanya? Si Abdillah tadi ini. Ini kan bukan bahasa kamu ini. Maka cara makainya nanti teman-teman adalah klik reference, klik insert citation. Pak, izin Ini- Pak, Ya, kami sudah dapat link Google Meet Pak dari dosen Pancasila Pak. oke baik. Ini udah mau siap ini. Insert citation. Ya, Padilla. Ketik ini Abdillah. Klik sekali, baru oke. Nanti akan muncul langsung dia seperti ini. Nah, ini yang sangat Bapak harapkan ke kalian agar kalian bisa memahami. Silakan nanti gunakan ini. Dan apakah ini sudah bagus, Pak? Sudah bagus. Cara mengetahui ini pakai Mendeley gimana? Kalau diklik begini, kalau diklik seperti ini, dia berwarna keabu-abuan. Tapi kalau kamu ketik manual, dia tidak berwarna. Misalnya Abdillah, 2013. Ini tidak berwarna apa-apa kalau diklik gini. Tapi kalau di gini, ini nampak dia perbedaannya. Inilah yang pakai Mendeley. Terus Pak Supriyadi, kayak mana memunculkan nanti daftar pustakanya? Oke, cara memunculkan daftar pustaka, teman-teman, gampang sekali. Saya sudah selesai habis ini. Klik satu kali saja, nanti langsung muncul semua daftar pustakanya. Misalnya kamu habis ini menulis lagi. Siapa lagi yang kamu tulis? Misalnya bla 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 bla. Contoh nih ya, saya ambil misalnya dari tempat saya yang ada namanya misalnya. Ada entah siapa lah. Sudirman misalnya. Kebetulan saya ada kemarin menggunakan si Sudirman. Nah ini lihat ini. Misalnya ini. Tapi pastikan teman-teman dia sudah ada di sini ya. Kamu sudah upload dia di Mendeley dulu baru boleh kamu insert ya. Nah, Sudirman titik. Misalnya ada lagi kata-kata berikutnya bla 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 bla. Siapa itu yang kamu pakai? Kalimat siapa? Misalnya insert citation, misalnya Panggabean. Misalnya nama saya Supriyadi kan? Nah, misalnya ini efektivitas. Ini udah ada di Mendeley ini ya. Tinggal oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini tinggal oke. Nah, coba kamu lihat ini, udah berapa ini kutipannya? 1, 2, 3. Nanti ke daftar pustaka, kamu tidak perlu capek-capek, tinggal satu klik aja. Nanti tiga-tiganya ini langsung muncul daftar pustaka. Lihat ini. Inilah ajaibnya komputer ini membantu kehidupan kita. Insert. Nah, lihat ini. Langsung muncul dia tiga-tiganya. Dan rapi. Nggak perlu lagi kita susun. Yang mana huruf A, yang mana huruf P, yang mana huruf S. Jadi inilah teman-teman. Tugas Anda nanti adalah membuat makalah tentang Microsoft Word.
ya, Microsoft Word dan tutorial Microsoft Word. Kemudian kamu pakai Mendeley di dalam. Pakai Mendeley dalam pengetikan. Ya, teman-teman. Gunakan ini, nanti ini saya upload di YouTube. Kalau kamu merasa masih bingung-bingung, silakan nanti kamu pakai. Ingat, setiap kalimat yang kamu ambil dari punya orang itu tidak boleh harus kamu sertakan siapa pemiliknya. Kalau kamu tidak sertakan, berarti kamu namanya plagiat. Ya, jadi itu teman-teman, waktu kita juga sudah mau habis. Anda juga harus masuk mata kuliah berikutnya. Jangan lupa tugas Anda berikutnya adalah membuatkan tentang Microsoft Word, dan nanti di dalam makalahnya menggunakan aplikasi Mendeley. Tutorialnya sudah saya kirim di grup, silakan Anda tonton nanti. Saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Saya mau foto dulu sebelum habis. Kayaknya ini udah mau habis. Saya foto aja langsung ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yang namanya ada